Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya masih dalam kondisi sehat ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai jenis-jenis lensa. Nah, kalau di video sebelumnya kan kita bahas nih mengenai jenis-jenis lensa menurut material. Nah, kalau yang sekarang kita akan mengulik lebih dalam mengenai lensa. Nah, menurut apa? Menurut fokus lensanya. Makanya tetap di Edilin Family Channel masih dengan saya Edi Dole. Jangan lupa ya di like, share, and subscribe. Klik tombol loncengnya. Baik, kita akan membahas mengenai jenis-jenis lensa menurut fokusnya. Nah, macam-macam lensa atau jenis lensa menurut fokusnya dibagi menjadi 3 ya. Seperti kalau teman-teman nih habis periksa ke dokter nih, dapat resep. Di situ kan tertulis nih selain lensanya minus berapa, silinder berapa, aksisnya berapa, terus biasanya tulisan edition berapa gitu kan. Di pojok atas biasanya tulisan lensa single vision, bifocal, sama progresif. Nah, itu jenis-jenis lensa menurut fokusnya. Nah, dari resep biasanya sudah diarahkan nih atau direkomendasi lensa apa yang akan dibuatkan atau direkomendasi lah dari dokter. Nah, nanti setelah dibawa ke optik, nah itu baru kita akan memilih jenis lensanya sesuai dengan kebutuhan yang pasti. Karena lensa ini harganya juga bervariasi. Kalau dibilang yang paling murah adalah lensa single vision, gitu. Nah, kita akan bahas dulu dari yang pertama nih, lensa single vision atau lensa satu fokus. Lensa single vision ini bisa dipergunakan untuk mengoreksi minus ya. Kalau minus biasanya apa? Miopia. Nah, itu hipermetropia, astigmat, presbiopia juga bisa dikoreksi dengan lensa single vision ini. Tapi ada catatannya. Nah, kalau lensa single vision ya kan, ini kalau dipergunakan untuk presbiopia yang pasti kan karena single ya satu fokus aja. Jadi cuma bisa dibikinkan yang fokus untuk baca atau fokus untuk jauh. Nah, kalau untuk baca ya jaraknya cuma 30 sampai 40 cm. Jadi kalau kita menggunakan lensa single vision atau satu fokus pada saat kita baca ya enak. Ya kan, jarak 30-40 cm. Tapi pada saat kita nengok ke depan seperti ini biasanya langsung burem. Sebaliknya, kalau kita single visionnya ini dibuatkan untuk jarak jauh, ya pada saat lihat jauh ya jelas. Tapi kalau untuk baca deket ya nggak jelas. Nah, itu lensa satu fokus yang untuk koreksi presbiopia. Tapi kalau kita kondisinya miopia ya enak-enak aja karena kita lihat jauhnya jelas ya kan. Kalau baca dekat biasanya tidak terlalu bermasalah. Nah, sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari lensa single vision ini. Kelebihannya yang pertama, pilihan bahannya lebih banyak. Ya, kan kita kemarin udah bahas nih material bahan. Ada lensa kaca, ada lensa CR, ada lensa trifect, ada lensa polikarbonat, ada yang M6 ya. Itu juga dari ketipisannya juga dari indeks yang paling rendah 1,5 sampai kalau kaca bisa indeks 1,8. Nah, itu pemilihan lensanya lebih banyak kalau single vision ya dari segi indeksnya. Yang kedua, lensa ini pandangannya pasti akan jauh lebih luas. Ya, karena satu fokus aja. Jadi pandangannya akan jauh lebih luas. Yang ketiga, akan lebih mudah beradaptasi kalau kita menggunakan lensa single vision. Banyak kan kendala nih pada saat kita, apalagi yang pemula-pemula menggunakan kacamata, dia mesti akan mengeluh pada saat pakai kacamata mesti tidak akan nyaman. Makanya kan butuh proses penyesuaian. Nah, kalau lensa single vision ini akan jauh lebih mudah penyesuaiannya dibandingin dengan lensa yang fokusnya double. Ya, pasti. Nah, selain itu pemilihan bingkainya juga akan lebih banyak kecuali untuk lensa plus ya. Karena kalau lensa plus ini dia kan tipisnya di pojok ya. Makanya pemilihan bingkainya biasanya tidak bisa terlalu lebar. Nah, kalau ingin dibuatkan yang lebar bisa nggak? Ya bisa, tapi memang lensanya pesan khusus. Nah, akan
harganya juga akan lebih mahal pasti ya. Oke. Nah, kekurangannya apa nih kalau untuk lensa single vision? Kekurangannya karena ini lensa dibuat gunakan untuk satu fokus, untuk khusus yang mengalami kondisi presbiopia atau jauh deket ya, dia cuma bisa untuk ngoreksi satu fokus aja gitu loh. Kalau baca ya baca aja, kalau jauh ya jauh aja. Jadi tidak bisa untuk jauh sama baca. Gitu teman-teman. Itu kekurangan untuk lensa single vision. Nah, kita akan lanjut di lensa yang kedua adalah lensa bifokal. Lensa bifokal ini macamnya juga lebih banyak. Nih kalau lensa bifokal ini ya, macam-macamnya. Ada 4 nih. Ya, ada 4. Yang pertama adalah flat top. Kalau flat top itu kurang lebih seperti ini nih, teman-teman. Jadi dia lensanya ada garisnya seperti ini. Pernah lihat yang seperti ini? Jadi ini ada bulat, nah garisan seperti ini. Ini namanya lensa flat top. Ini biasanya kalau lensa yang seperti ini yang ada garisnya itu menandakan kalau kita sudah tua. Banyak yang nggak pede kalau menggunakan lensa model seperti ini. Nah, ini namanya flat top nih. Ya, nih, ada garisnya seperti ini. Yang kedua adalah crop top. Kalau crop top itu bentuknya seperti ini nih, bulat, atasnya bulat kayak mangkok kebalik. Kalau flat top tadi kan kayak mangkok ya, mangkok ada garis, terus bawahnya bulat. Nah, kalau flat top itu kebalikannya. Jadi dia kayak mangkok kebalik nih, bulat kayak gini bentuknya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah rooftop. Kalau rooftop itu lensanya hampir mirip kayak flat top, tapi dia atasnya dia agak bulat dikit. Ya, agak bulat dikit kalau rooftop. Tapi kalau rooftop ini sudah jarang banget. Sudah jarang. Kalau kita nyari paling banyak kan masih yang flat top sama crop top. Yang keempat adalah eksekutif. Kalau eksekutif dia bentuknya gini, apa ya namanya ya? Ada garisnya, jadi lurus kayak gini nih. Nah, kayak gini nih, bentuknya lurus. Jadi kalau saya bentuk ya seperti ini nih. Jadi ini untuk jauh ya, jauhnya sama bacanya ini garis. Tapi kalau yang eksekutif ini udah jarang banget, mungkin udah nggak produksi lagi kali ya. Saya udah lama banget nggak ngelihat jenis lensa yang ini gitu loh. Ini udah lama banget. Jadi yang ada sekarang banyak yang dicari adalah yang flat top sama crop ya gitu. Nah, kelebihannya lensa bifokal ini apa? Kelebihan lensa bifokal ini bisa untuk mengoreksi dua jarak fokus. Yang pertama untuk jauh dan baca. Jadi kalau yang mengalami masalah presbiopia ya pasti ini salah satu yang jadi rekomendasinya gitu loh. Jadi bisa untuk jauhnya arah atas nih. Kalau bacanya dia harus ngeliat ke bawah. Gitu teman-teman. Itu adalah kelebihan dari lensa bifokal. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya ya yang sempat tadi saya bahas nih. Biasanya kalau pakai lensa ini jadi kelihatan nandakan kalau kita udah tua. Banyak yang saya malu nih kalau pakai lensa yang ada garisnya, nanti kelihatan saya udah tua. Nah, itu karena ada garisnya, makanya banyak orang yang nggak pede. Dari segi kosmetik kan kelihatan aneh aja ada garisnya gitu. Itu adalah kekurangan dari lensa laptop. Nah, sekarang kita lanjut di jenis lensa yang ketiga, yaitu lensa progresif. Mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan lensa progresif. Nah, lensa progresif ini direkomendasi untuk penderita presbiopia atau yang sudah mengalami gangguan jauh dan bacanya. Nah, apa sih kelebihan dari lensa progresif ini? Kelebihan dari lensa progresif yang pertama, dia bisa mengoreksi 3 jarak sekaligus. Jadi satu lensa bisa buat lihat jauh, medium, dan baca. Kalau gaca jaraknya seberapa? Idealnya ya 30 sampai dengan 40 cm. Nah, kalau jarak medium ya sekitar 40 sampai sekitar 70 ya. Ya jarak-jarak kalau kita ngelihat PC mungkin ya, komputer yang agak dijauhkan ya itu jarak medium. Dan yang ketiga adalah jarak jauh. Kalau jauh ya udah kita lurus ke depan. Nah, itu kelebihan lensa progresif. Kelebihan kedua apa? Lensa progresif ini tidak ada batasnya. Jadi kalau menggunakan lensa progresif pasti dari segi kosmetik jauh lebih bagus ya, lebih keren lah gitu. Jadi nggak kelihatan kayak orang tua pastinya. Dan yang ketiga, lensa progresif ini desainnya banyak banget. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan aktivitas. Jadi yang kayak profesi kita, contoh mungkin dokter, pilot,
atau mungkin guru, atau mungkin yang suka presentasi ya. Nah, itu bisa direkomendasi menggunakan lensa progresif. Nah, di lensa progresif ini dia tidak ada loncatan bayangan, jadi setiap incinya itu ada powernya. Nah, itu yang membuat lensa progresif lebih nyaman dipergunakan. Itu adalah kelebihan dari lensa progresif. Nah, lensa kekurangannya sendiri apa nih kalau lensa progresif? Yang pertama, pasti buat pengguna kacamata atau yang baru pertama kali, pasti dia butuh proses penyesuaian. Nah, ya pasti nggak semuanya langsung nyaman gitu. Jadi bersabar kalau menggunakan lensa progresif, tapi jangan khawatir kalau masa proses penyesuaian sudah selesai, saya yakin akan lebih nyaman kok. Gitu. Jadi jangan berpikir yang susah dulu, berat dulu, pusing tiba-tiba nggak mau dipakai lagi, pasti rugi banget kalau kita menggunakan lensa progresif. Yang ketiga, lensa progresif ini pada saat buat melirik. Nah, ini yang hati-hati nih yang suka pada yang melirik samping. Area bagian sampingnya itu tidak sejelas seperti kalau kita ngelihat ke depan. Makanya kalau kita menggunakan lensa progresif disarankan pada saat kita ingin melihat ke samping, ya udah menengok aja. Gitu teman-teman ya. Nah, lensa progresif lensanya cukup mahal. Jadi kalau kemarin saya sempat ditanya nih, Mas, lensa yang paling mahal apa? Kok lensa itu bisa mahal? Harganya berapa? Saya jawab, kalau lensa itu bisa ditukar sama sepeda baru loh Pak. Saya dapat ada yang nanya seperti itu. Iya sih, iya. Karena lensa progresif ini karena desainnya bervariasi, cara pembuatannya juga menggunakan mesin yang canggih. Makanya ada lensa progresif yang harganya bisa puluhan juta gitu loh. Tapi tidak sedikit juga yang lensa progresif juga dengan harga yang lebih terjangkau atau lebih murah. Jadi tetap kok kita bisa menikmati nyamannya menggunakan lensa progresif. Jangan khawatir. Gitu teman-teman. Nah, perlu diketahui ya, kenapa sih yang membuat lensa itu mahal? Apa yang membuat lensa itu bagus? Nah, ini mungkin ada 3 hal yang mungkin perlu kita ketahui. Yang pertama adalah dari kejenihan lensa dan ketajaman lensa. Nah, biasanya dipengaruhi dari mana nih ketajaman dan kejenihan lensa ini? Yang pertama adalah dari bahan yang dipilih. Seperti kemarin kita bahas kan, lensa itu jenis-jenisnya menurut materialnya kan ada lensa plastik, ada lensa kaca, ada polikarbonat, ada trifect dan lain-lain ya. Sudah saya bahas nih di video sebelumnya. Nah, itu sebenarnya mempengaruhi ketajamannya juga dan kejenihan lensanya. Yang kedua adalah dari segi kosmetik. Dari segi kosmetik ya, pasti berpengaruh dari tingkat ketebalan lensanya. Nah, kalau untuk yang power tinggi atau minus tinggi, biasanya memang di area sampingnya itu agak lensa tebal. Nah, itu berpengaruh juga. Makanya itu berpengaruh juga sama harga ya. Yang ketiga adalah dari segi kenyamanannya. Nah, kalau kenyamanan biasanya berpengaruh dari material bahan juga sih sebenarnya ya. Nah, itu berpengaruh juga. Kalau materialnya dia lebih ringan, pastinya dipakainya juga akan lebih nyaman dong. Itu pasti. Gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan bisa ditulis ya di kolom komentar, nanti pelan-pelan kita akan kulik lebih dalam lagi kalau memang informasi yang saya sampaikan ini masih kurang sempurna. Begitu. Baik, gitu aja teman-teman. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan dikira ini semuanya bermanfaat, atau ada butuh teman lain yang mungkin perlu mengetahui macam-macam lensa ini. Jadi biar nanti kalau pada saat masuk ke optik kita nggak bingung dan kita akan lebih santai aja gitu loh pada saat kita dijelaskan macam-macam lensa. Jadi dari rumah sudah ada bayangan, lensa itu seperti ini, lensa yang dibutuhkan itu seperti ini gitu. Jadi biar kita juga nggak salah pilih, dan yang pasti kalau kita nggak salah pilih, bayarnya juga nggak harus terlalu mahal, dan kita akan lebih paham lah kira-kira apa yang benar-benar kita butuhkan. Gitu teman-teman. Baik, cukup sekian. Tetap di Edlin Family Channel ya, dengan saya Ditole. Bye bye.